Bab 24. Zahra kembali menjalani rutinitas. Dia berangkat ke kantor tanpa diantar Jane karena mobilnya telah kembali. Zahra sedang asyik mengenai tugasnya. Datang please teman sekantornya. Zahra, Mr. Raymond memanggilmu datang ke ruangan sekarang, ucapnya dan berlalu meninggalkan Zahra. Zahra menutup berkasnya dan merapikan mejanya. Lalu ia berjalan menuju ke ruangan Mr. Raymond. Kenapa Mr. Raymond memanggilku? Ucap Zahra diam hati. Masuk. Mr. Raymond mempersilakan Zahra masuk ke dalam ruangannya. Selamat pagi Mr. Raymond, sapa Zahra dan masuk ke dalam ruangan tersebut. Zahra, kenalkan ini Pak Henry. Dia adalah utusan dari Sultan Holdings dan dia akan menangani proyek saat ini kamu pegang. Jadi saya berharap kalian bisa bekerja sama, ucap Mr. Raymond dan memperkenalkan mereka. Hai Zahra, apa kabar? Sapa Henry menjabat tangan Zahra. Apa kalian sudah saling mengenal? Tanya Mr. Raymond heran. Harry mengangguk dan Zahra hanya diam. Kalau begitu, bagus. Jadi kalian akan lebih mudah untuk menangani proyek ini bersama, ucap Mr. Raymond antusias. Dia teman lama saya, Mr. Raymond, ucap Henry. Oke Zahra, sekarang antar Tuan Henry ke ruangannya dan kenalkan dengan karyawan di bagiannya. Baik Pak, ucap Zahra. Zahra bergegas keluar ruangan Mr. Raymond, diikuti oleh Henry. Henry memulai pembicaraan pada Zahra. Zahra, bagaimana kabarmu dengan Jane? Apa dia masih? Belum selesai Henry berbicara, Zahra langsung berhenti dan memalingkan wajahnya tidak suka. Dia mempertahankan Henry. Henry, aku harap kita bisa berprofesional, jangan mencampur urusan pribadi dengan urusan pekerjaan, ucap Zahra cepat. Baiklah, aku hanya mengkhawatirkanmu, ucapnya lagi. Zahra tidak menjawab. Dia kembali berjalan menuju ruangan yang akan ditempati Henry. Zahra mengantar Henry ke ruangan dan memperkenalkannya dengan karyawan di sana. Setelah itu, dia kembali ke ruangannya sendiri. Tanpa dia sadari, Faisal mengikuti dan memantau gerak-geriknya. Siapa lagi pria yang mendekati Zahraku? Ucapnya dalam hati. Siapa pria itu? Dari tatapan matanya, aku tahu dia juga menyukai Zahraku. Ucapnya dalam hati. Aku gak akan membiarkan siapapun memiliki Zahraku. Aku mencintainya dan hanya aku yang bisa membahagiakannya. Tidak pria itu juga, tidak suaminya. Aku pasti bisa mendapatkanmu sayang, ucapnya pada foto Zahra. Tunggu aku akan membebaskanmu dari suamimu yang kejam itu. Kamu hanya milikku. Faisal tertawa sendiri. Zahra kembali ke ruangannya. Apa Jane mengirimnya ke sini untuk memata-mataiku? Batinnya dia kembali melanjutkan pekerjaan yang tadi tertunda. Sore ini Zahra pulang cepat. Dia berencana memasak makan malam. Zahra ingin memasak makan malam untuk Jane. Setelah pulang kerja, dia menghampiri sebentar ke supermarket dan membeli bahan makanan. Hari ini dia akan membuat makanan kesukaan suaminya. Zahra tampak sangat bersemangat. Sesampainya di rumah, Zahra bergegas ke dapur dan memasak. Setelah kurang lebih 1 jam, masakan Zahra selesai. Banyak makanan yang dia siapkan, ayam goreng tepung, sup ayam kesukaan Jane dan capcay. Setelah menyusunnya di atas meja, Zahra naik ke kamarnya untuk mandi. Lagi pula Jane belum datang, jadi dia akan menunggunya agar mereka makan malam bersama. Mama Jane memperhatikan sejak tadi. Tiba-tiba idenya muncul di kepalanya. Dia mengambil sesuatu di dapur dan memasukkannya ke dalam sup yang dimasak Zahra. Dia terus melicik. Lihat saja apa yang akan terjadi, batinnya. Suara bel mengagetkannya. Dia berjalan dan membuka pintu. Tampak Jane dan Pak Ahmad baru pulang. Assalamualaikum Mak, sama Pak Ahmad. Waalaikumsalam. Mari masuk Pak Jane. Langsung makan yuk. Hari ini Zahra masak loh, ayak Mama. Jane dan Pak Ahmad langsung menuju ke meja makan. Mereka langsung duduk bersiap untuk makan. Zahra yang mendengar suara mobil suaminya pun bergegas turun. Dia langsung menuju meja makan. Setelah melihatnya semua berkumpul di sana. Jane, kau harus makan semua masakan ini. Ini masakan istrimu loh, ucap Mama Jane. Dia mengambilkan nasi, sup dan udang goreng ke piring Jane. Zahra merasa senang. Dia pikir mama mertuanya sudah mulai biasa menerimanya. Jane mulai menyuap makanannya. Baru beberapa suap, mukanya berubah merah dan dia memegang dadanya. Jane, kau kenapa nak? Tanya Mama panik. Jane memegang dadanya. Napasnya mulai tersengal. Zahra yang melihatnya pun panik. Dia memberikan air putih untuk Jane. Jane menipisnya dan dengan suara terbata-bata dia bertanya,
Apa yang kau masukkan dalam sup itu? Tanyanya. Tidak ada, jawab Zahra. Belum sempat Zahra bertanya, tiba-tiba Jane pingsan. Cepat bawa ke rumah sakit, ucap Pak Ahmad. Mereka membawa Jane ke rumah sakit. Di sepanjang jalan, Zahra terus menangis dan masih belum tahu apa yang membuat suaminya pingsan. Zahra hanya berdoa, semoga suaminya baik-baik saja. Mobil yang membawa Jane telah sampai di rumah sakit. Dokter langsung menangani Jane dan Zahra dan keluarganya menunggu di luar. Apa yang kau masukkan ke dalam makanan tadi? Hah, cepat katakan, bentak Mama Jane. Tidak ada, Mak. Aku hanya memasak biasa. Tidak ada yang memasukkan apapun, ucap Zahra ketakutan. Kau ingin membunuh anakku ya? Cepat katakan. Awas kau kalau sampai terjadi apa-apa dengan anakku. Aku takkan pernah memaafkanmu, ucapnya lagi. Ma, sudah, kita berdoa saja semoga Jane baik-baik saja, ucap Pak Ahmad menenangkan istrinya. Sebenarnya dia juga sangat khawatir dengan anaknya, tapi dia tidak terlalu menunjukkan agar semua tenang. Dia percaya Zahra pasti tidak melakukan apapun. Dokter yang menangani Jane pun keluar dari ruangan. Dia menemani Zahra dan keluarganya menunggu di luar ruangan. Bagaimana keadaan anak saya, Dok? Tanya Pak Ahmad. Alhamdulillah tidak apa-apa. Cuman kenapa dia sampai memakan udang? Bukankah kalian tahu kalau Jane alergi udang? Ucap dokter. Udang? Ulang Zahra. Ya, Jane alergi terhadap udang, ucap dokter. Kalian harus lebih memperhatikan makanannya. Jangan sampai hal itu terulang kembali, ucap dokter. Dia tidak apa-apa, hanya butuh istirahat saja. Kalau begitu, saya permisi dulu, ucap dokter. Terima kasih, Dok, ucap Ahmad dan Zahra. Pak, Zahra nggak ada masukkan udang dalam masakan Zahra, ucap Zahra sedih. Lalu bagaimana udang itu ada di sana? Hah? Apa dia bisa datang dan masukin sendiri? Ucap Ma Jane semakin keras. Zahra terdiam. Tapi benar, dia dia tidak ada pemasukan udang dalam masaknya. Lalu siapa yang menaruhnya di sana? Sudahlah, Papa sudah tidak menyalahkanmu. Lain kali lebih berhati-hati dalam memasak, ucap Ahmad meninggalkan Zahra sendiri. Dia kecewa karena Zahra hampir saja membahayakan nyawa anaknya. Zahra sangat sedih. Dia hanya mencoba berbuat baik dan memasak makanan untuk suaminya. Aku tidak memasukkan udang ke dalam makanan tersebut. Lalu siapa yang memasukkannya? Apa Mama yang melakukannya? Tapi mana mungkin mamanya melakukannya, karena itu membahayakan nyawa anaknya sendiri, ucap Zahra dalam hatinya. Pak Ahmad dan istrinya masuk dalam ruangan Jane. Terlihat Jane sedang berbaring lemas dengan selang infus di tangannya. Mama Jane menangis. Dia memeluk anaknya. Saya, kamu nggak apa-apa, nak? Tanya Mama Jane. Aku nggak nyangka Zahra tega berbuat seperti itu. Dia ingin meracunimu, Jane, ucapnya lagi. Dia sengaja ingin provokasi Jane agar benci terhadap Zahra. Apa maksud Mama? Tanya Jane. Tadi dia yang masak semua makanan itu. Mama nggak tahu kalau dia mau menambahkan udang dalam masakannya. Padahal dia kan tahu kalau kamu alergi udang, ucap Mama Jane lagi. Mama tidak bisa membayangkan apa yang terjadi kalau kami lambat membawamu ke sini, ucapnya dramatis. Jane mendengarkan ucapan Maya, tampak berpikir, apa benar dia sengaja meracuniku? Aku nggak yakin dia tega berbuat seperti itu. Tapi siapa lagi? Dan lagi, tadi kata Mama, dia yang memasak semua makanan tersebut. Kenapa dia tega? Berbagai pertanyaan muncul dalam benak Jane. Zahra masuk dan coba menghampiri Jane. Stop, jangan mendekati anakku. Kau hanya membawa sial, ucap Mama Jane. Tapi Ma, Zahra tidak melakukannya. Zahra nggak masukkan udang dalam masukan itu. Jane percaya padaku. Aku nggak mungkin meracuni suamiku sendiri, ucap Zahra membela diri. Lalu kamu bilang Mama yang masukkannya atau Inem? Jelas-jelas kau yang memasak. Aku pikir kau wanita yang baik-baik. Ternyata kau. Mama Jane terus menyeritkan Zahra. Keluar dari sini, ucap Jane. Tapi Bang, aku nggak melakukan itu. Percaya padaku Bang, ucap Zahra. Jane sudah tidak mau mendengarkan Zahra. Dia meminta mamanya untuk membawa Zahra keluar. Mama Jane menyeret Zahra keluar ruangan. Kau pulang sekarang dan kemasi semua barangmu. Tinggalkan anakku. Tidak Ma, aku tidak mau meninggalkan dia. Dia suamiku, ucap Zahra. Aku tidak akan membiarkan kau menjadi menantuku. Lagi pula Jane tidak percaya padamu. Dia percaya padaku, ucap Mama dan tersenyum sinis kepada Zahra. Maksud Mama yang masuk udang itu ya Ma? Tanya Zahra cepat. Mama Jane tidak menjawab. Dia terus menarik dan membawa Zahra keluar dari sana. Dengan langkah yang gontai Zahra keluar dari rumah sakit. Tegas sekali Mama melakukan itu padaku, ucapnya dalam hati. Di dalam kamarnya, Jane masih diam dan berpikir.
Papa tahu apa yang kau pikirkan, nak, dan papa percaya Zahra tidak melakukannya. Ikuti kata hatimu, nak, itu takkan pernah salah, ucap Ahmad. Jane masih diam saja. Mama Jane kembali ke kamar. "Ma, mana Zahra?" tanya Pak Ahmad. "Sudah mama suruh pulang. Untuk apa dia di sini? Yang ada nanti malah membahayakan Jane lagi," ucap Mama Jane ketus. "Ma, belum selesai Pak Ahmad bicara, sudah dipotong oleh Jane. "Biarkan saja Pak," ucap Jane. Entah mengapa dia merasa kecewa pada Zahra. Kenapa dia mau saja disuruh pulang oleh mamanya? "Malam Tuan," Nyonya sapa seorang telah membuka pintu. Dia adalah Jim, asisten pribadi Jane. Tadi Pak Ahmad sudah menelponnya untuk datang ke rumah sakit. "Mama, Papa, sebaiknya kalian pulang saja dan beristirahat. Biar Jim di sini menemaniku," ucap Jane. "Baiklah, ayo Ma pulang. Jane, ingat pesan Papa," ucap Pak Ahmad. "Mama pulang dulu ya, sayang. Besok Mama akan datang kembali," ucap Mama dan mencium pipi anak kesayangannya. Lalu dia berjalan ke rumah, keluar dari ruangan Jane. Pak Ahmad dan istrinya pulang ke rumah, sementara Zahra tidak pulang ke rumah seperti yang diperintahkan ibu mertuanya. Zahra berhenti dan duduk di taman rumah sakit. Zahra memikirkan apa yang diucapkan oleh mama mertuanya. Lama dia duduk di sana. "Aku nggak akan meninggalkan Jane sampai dia yang menceraikanku. Walau mama berusaha memisahkan kami, aku akan tetap bertahan. Ya, aku akan tetap bertahan rumah tanggaku ini," kata hati Zahra. Jane kemudian bangkit dan masuk ke dalam kamar Jane. Dia sudah bertekad apapun ucapan mertuanya dan Jane nanti dia akan tetap merawat Jane. Zahra membuka pintu. Dilihatnya Jane tertidur dan ada asisten Jim sedang tertidur di sofa. Zahra berjalan perlahan mendekati ranjang Jane. Dia duduk di samping Jane. Dia memandang wajah damai suaminya. Perlahan dia memegang tangan Jane. "Maafkan aku, Bang. Abang jadi seperti ini, tapi percayalah, bukan aku yang masukkan udang dalam makanan itu. Aku nggak tahu kenapa udang bisa masuk ke dalamnya, tapi aku juga nggak bisa membuktikannya. Maafkan aku, Bang. Maafin aku," ucap Zahra sedih. Air matanya jatuh menetes. Jane ikut sedih mendengarnya, tapi dia tidak pura-pura tertidur. Tadi sebenarnya Jane sudah tertidur. Dia terbangun karena Zahra memegang tangannya. Jane akan menyuruh Jim menyelidiki masalah ini. Perlahan Jane buka matanya. Liriknya Zahra sedang tertidur pulas. "Kasihan sekali istriku ini. Dia akan mencari kebenarannya dan membuktikan kalau kau tidak bersalah," ucap Jane dan membelai kepala Zahra. Pagi ini Zahra bangun lebih awal. Jane masih tertidur pulas. Dia masuk ke kamar mandi dan membersihkan dirinya. Setelah selesai, dia keluar dan dilihatnya Jane sudah terbangun. Zahra menghampirinya. "Alhamdulillah, abang sudah bangun. Mau minum?" tanya Zahra. Tanpa menjawab perkataan Zahra, Jane memanggilnya. "Sini," panggil Jane. Zahra pun mendekat. "Bantu aku ke kamar mandi," ucapnya. Zahra membantu Jane ke kamar mandi. Setelah selesai, dia kembali membantu Jane berjalan menuju ranjang. Jane sudah duduk di atas tempat tidur rumah sakit. Dia memanggil asisten Jim. "Jim, bawakan baju gantiku ke sini," ucap Jane. "Baik, Tuan," jawab Jane. Dia berjalan ke parkiran mengambil baju ganti Jane. Zahra mengambil air hangat di baskom dan handuk kecil. Dia akan membantu mengelap tubuh Jane agar terasa lebih segar. "Bang, buka bajunya, biar aku mudah mengelap tubuhmu," ucap Zahra. Jane membuka kancing ke meja rumah sakit dibantu Zahra. Kemudian Zahra mengelap seluruh tubuhnya. Jane melihat Zahra. Selama mengelap tubuh Jane, Zahra memalingkan wajahnya. Dia malu melihat tubuh Jane. Jane yang melihat itu tersenyum. Dia tahu Zahra sangat malu. Jane pura-pura merasa sakit dan memegang dadanya. "Aduh," ucapnya. Zahra langsung meloleh dan memegang dada Jane. "Mana sakit, Bang?" tanya Zahra. Tanpa sadar ia meraba dada Jane. Jane diam dan memandang wajahnya. Zahra tersadar sudah dikerjai oleh Jane. Dia melepaskan tangannya di dada Jane dan berdiri hendak meninggalkan Jane. Baru satu langkah, Jane menarik tangannya tiba-tiba dan dia terjatuh di atas tubuh Jane. Posisinya dia menendih Jane. Mereka berdua terdiam saling memandang. Beberapa menit ke dalam posisi tersebut, Jane menarik tengkuk Zahra dan memeluk pinggangnya erat. Dia mulai memajukan wajahnya mengikis jarak di antara mereka berdua. Zahra bagai tersirih. Dia bingung dan dengan apa yang dilakukan Jane. Jane mencium bibir Zahra. Singkat dia kembali ingin mencium bibir Zahra, tapi Zahra meronta ingin lepas dari pelukannya. Pada saat yang sama pintu terbuka. "Maaf Tuan," ucap asisten Jim.
lalu dia kembali menutup pintu. Jara memanfaatkan kesempatan itu. Dia mendorong Jane dan lari ke kamar mandi. Jara terdiam lama di sana. Dia memegang dadanya. Jantungnya berdetak 3 kali lebih kencang. Begitu juga Jane. Jantungnya berdebar sangat kencang. "Kenapa jantungku ini?" ucapnya dalam hati. Jane memanggil asisten Jim masuk. Setelah masuk, dia pun berkata, "Jim, cari tahu siapa yang memasukkan udang ke dalam makanan itu kemarin. Aku ingin tahu yang sebenarnya. Baik, segera laksanakan, Tuan," ucap Jim. Jara telah keluar dari kamar mandi. Dia melihat Jim dan Jane sedang berdiskusi masalah pekerjaan. Dia mengambil pakaian yang dibawa Jim untuk Jane. Jim berpamitan lalu keluar dari dalam ruangan rawat Jane. "Jara," panggil Jane. Jara menoleh. "Ambilkan pakaianku, dan cepat bantu aku memakainya," ucap Jane memerintah Jara. Jara mengambil pakaian Jane dan membantunya memakai baju. Jara menunduk. Dia merasa malu atas kejadian tadi. Setelah selesai memakai pakaian, Jara mengambil bubur dan mulai menyapi Jane. "Cepat buka mulutnya," ucap Jara. "Nggak mau, rasanya nggak enak," ucap Jane ketus. "Abang harus makan bubur ini, biar cepat sembuh," ucap Jara. "Ayo buka mulutnya." Ucap Jara. Jara menyapi Jane dan dia masih diam. Suasana menjadi sangat canggung. Tanpa terasa, bubur yang ada di mangkok sudah habis, tak tersisa. Setelah selesai makan, Jara meletakkan mangkoknya. Jara ingin mengatakan yang sebenarnya, bahwa bukan dialah yang melakukan itu, tapi dia tidak memiliki bukti. Dia sudah mengumpulkan keberaniannya sejak tadi. "Aku rasa ini yang saat tepat," batinnya. "Bang," panggil Jara. Jawabnya. "Aku ingin minta maaf untuk kejadian semalam, Bang. Bukan aku yang melakukannya, Bang. Aku berani sumpah, Bang," ucap Jara. "Apa yang kamu buktikan?" tanya Jane. "Aku memang tidak ada bukti, tapi percayalah, Bang, aku nggak mungkin meracuni suamiku sendiri. Aku nggak mau menjadi janda," ucap Jara. Dia menunduk, tak berani menatap wajah Jane. Jane tersenyum mendengar kalimat akhir Jara. Ada rasa bahagia terselip di hatinya mendengar kata-kata itu. Tapi cepat dia merubah wajahnya menjadi datar. Dia nggak mau Jara sampai tahu kalau dia tersenyum. Jara masih tetap menunduk. "Sampai kapan kau menunduk seperti itu?" ucap Jane. "Angkat wajahmu," perintah Jane lagi. Perlahan Jara mengangkat wajahnya. Kini Jane terlihat jelas di depan matanya. Mereka saling pandang beberapa saat. Pintu terbuka dan mereka berdua mulai ke arah pintu. Mama Jane datang menghampiri dengan wajah marah padam. "Berani sekali dia masih di sini. Bukankah sudah aku peringatkan kemarin? Awas saja," ucap Mama Jane dalam hati. Bu Ahmad mendekat dan menarik Jara.